Assalamualaikum, bikin martabak manis sendiri di rumah menggunakan teflon dan ini adonannya tanpa di resting tapi hasilnya tetap enak, lembut dan bersarang. Pokoknya yang sudah nyoba resep ini pasti ketagihan pengen bikin lagi. Langsung saja untuk bahannya masukkan 170 gram tepung terigu, 45 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam dan ini diaduk-aduk dulu. Kemudian masukkan 230 ml air, ini disisakan sedikit airnya ya. Nah, lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur, masukkan 1 butir telur dan tambahkan pasta pandan secukupnya. Dan diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini aku aduknya lumayan agak lama sampai keluar seperti buih-buih gitu. Setelah seperti ini, sisihkan dulu, kemudian ambil sisa air sedikit tadi. Masukkan 1/4 sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk-aduk sebentar seperti ini, kemudian masukkan ke dalam adonan martabak manisnya. Lanjut diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan setelah semuanya tercampur rata, siapkan teflon yang sudah dipanasi. Ini teflonnya harus benar-benar panas ya, dan tuang adonan martabak manis ke atas teflon. Lanjut digoyang-goyang seperti ini agar terbentuk nanti pinggirannya. Setelah beberapa menit bakalan muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini. Kemudian taburi atasnya dengan gula pasir secukupnya saja dan jangan lupa untuk ditutup ya. Nah, setelah bagian atasnya sudah tidak basah, tidak putih lagi, ini dibuka tutupnya seperti ini ya. Ini sudah tidak basah lagi, atasnya sudah matang. Angkat dari teflon dan pindahkan martabaknya. Kemudian olesi dengan secukupnya margarin, bisa juga pakai butter. Potong menjadi 2 bagian, kemudian beri topping. Aku menggunakan meses coklat. Yang mau menggunakan topping keju atau topping lainnya silahkan saja ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan juga susu kental manis secukupnya. Lipat martabak manisnya, ditumpuk seperti ini. Olesi bagian atasnya ini dengan margarin. Lanjut potong-potong martabak manisnya sesuai selera, mau besar atau kecil. Dan ini hasilnya meskipun tanpa di resting adonannya, tapi martabaknya tetap lembut dan bersarang. Rasanya pun enak banget ya, sudah seperti yang dijual-jual. Selamat mencoba resep ini di rumah, semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep brownies kukus yang rasanya enak, nyoklat banget, dan ini bisa dilihat teksturnya sangat lembut. Ini enggak seret sama sekali, cocok banget dijadikan base cake ataupun untuk sajian arisan ya, pasti semuanya sangat suka. Langsung saja untuk bahannya, di sini aku menggunakan 4 butir telur, 90 gram tepung terigu, 65 gram coklat batang, 120 ml minyak goreng, 2 saset susu kental manis coklat, sejumput garam, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, 150 gram gula pasir, dan 30 gram coklat bubuk. Langkah pertama, siapkan air mendidih, taruh di atasnya wadah berisi coklat batang, kemudian aduk-aduk sampai coklat batangnya mencair. Untuk api kompornya bisa dinyalakan, bisa juga setelah air mendidih langsung dimatikan. Nah, setelah coklatnya mencair, masukkan 120 ml minyak goreng. Untuk minyak gorengnya pakai yang kemasan, jangan pakai yang curah soalnya berpengaruh ke rasa. Dan ini setelah semuanya tercampur, sisihkan. Kemudian lanjut siapkan 4 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP. Ini dicampur semuanya jadi satu, kemudian di mixer ya. Di mixernya pakai kecepatan yang paling tinggi. Mixer sampai putih berjejak. Untuk berapa lamanya tergantung mixer masing-masing. Nah, setelah putih berjejak seperti ini, kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan tepung terigu, ini sambil aku ayak biar tidak bergerindil. Setelah itu lanjut masukkan coklat bubuknya.
Ini sama ya, diayak atau disaring biar tidak bergerindil. Masukkan juga sejumput garam dan baking powdernya. Nah, setelah semuanya masuk, karena ini wadahnya tidak muat, jadi aku nggak jadi mixer ya. Kalau di mixer nanti berhamburan kemana-mana. Ini aku lanjut diaduk manual saja seperti ini. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian masukkan vanila cair setetes saja dan masukkan coklat batang yang sudah dicampur dengan minyak goreng. Kemudian lanjut diaduk sampai semuanya tercampur rata. Pastikan semuanya benar-benar tercampur ya, biar nanti hasilnya pun cantik. Nah, karena ini ada yang bergerindil, jadi ini aku mixer sebentar pakai kecepatan paling rendah saja. Dan hasilnya seperti ini sudah tercampur rata. Siapkan 2 wadah, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini disisakan sedikit untuk nanti bagian tengahnya. Siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti. Kemudian masukkan 1 mangkok berisi adonan brownies tadi. Ini dimasukkan semuanya. Setelah masuk semuanya, jangan lupa diratakan dan dihentak-hentak seperti ini ya, biar tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Jadi nanti hasilnya cantik, tidak bergelembung. Siapkan kukusan yang sudah dipanasi sebelumnya, kemudian masukkan loyang berisi adonan brownies. Kemudian tutup kukusan, ini tutupnya harus dibungkus dengan kain bersih. Dan ini dikukus selama 15 menit. Nah, sambil menunggu siapkan untuk adonan tengahnya ya. Ini adonan yang disisakan sedikit tadi, tambahkan 2 saset susu kental manis coklat dan ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, sisihkan dulu. Setelah 15 menit buka kukusan dan ini hasilnya. Kemudian masukkan adonan bagian tengahnya. Ini sama seperti tadi, dimasukkan saja. Dan jangan lupa diratakan ya. Setelah rata seperti ini, kemudian ditutup dan dikukus selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit buka tutup kukusan. Lanjut masukkan adonan terakhir untuk layer ketiga. Ini masukkan adonan browniesnya dan jangan lupa diratakan ya. Setelah rata seperti ini, kemudian ditutup lagi dan dikukus selama 20 menit. Dan ini setelah 20 menit browniesnya sudah matang. Jangan lupa tes tusuk menggunakan tusuk sate ya. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Angkat browniesnya dari kukusan. Nah, seperti ini mau aku keluarkan. Sebelum dikeluarkan, jangan lupa bagian pinggirnya disisir biar nanti hasilnya cantik pas dikeluarkan, tidak lengket. Ini aku nggak tahu ya namanya apa yang aku gunakan. Nah, setelah semuanya pinggirannya disisir, kemudian balik kue browniesnya. Dan ini hasilnya cantik banget kan, tidak lengket. Setelah dikeluarkan, lanjut dipotong sesuai selera. Ini aku bagi 3 bagian, kemudian dipotong-potong. Hasilnya jadi 30 potong ya, seperti ini. Teksturnya pun lembut banget, nyoklat banget, dan pas dimakan juga nggak seret sama sekali ya. Bisa banget dibuat base cake ulang tahun atau bisa juga untuk sajian arisan atau acara lainnya. Gimana cara membuatnya? Sangat mudah kan? Bisa banget dipraktekkan di rumah. Asal sabar dan takaran bahannya sesuai, insya Allah berhasil. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau bikin jigor ala Buzoga Bondowoso yang lagi viral banget. Nah, kalau ke Bondowoso kan jauh banget ya, jadi ini aku bikin sendiri di rumah dan ternyata caranya pun sangat mudah.
Langsung saja untuk bumbu tahu acinya, haluskan 3 siung bawang putih dan juga garam. Ini aku ulek aja sampai semuanya halus. Bumbu ini untuk takaran 13 sendok makan tepung terigu dan 10 sendok makan tepung tapioka. Kalau mau buat banyak, bumbunya bisa ditambahkan lagi. Setelah halus, masukkan bumbunya ke dalam tepungnya, kemudian tambahkan kaldu bubuk dan juga lada bubuk secukupnya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan air mendidih sedikit demi sedikit dulu biar tidak terlalu kebanyakan air. Nah, jika airnya kurang bisa ditambahkan lagi secukupnya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Ini diaduknya menggunakan sendok dulu ya, soalnya masih panas banget. Setelah hangat lanjut diadon menggunakan tangan. Ada yang tahu jigor kepanjangan dari apa? Kalau dari Google sendiri, Ji-nya itu kepanjangan dari jihu, kanji tahu, kanji sendiri adalah tepung tapioka atau tepung aci ya. Jadi jigor itu adalah kanji tahu goreng. Nah, ini adonan tepungnya sudah kalis. Ambil sedikit dan dikoreksi rasa dulu setelah pas. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, ambil tahu pong yang sudah dibelah tengahnya. Ambil secukupnya adonan acinya dan masukkan ke dalam tahu pongnya. Ini aku masukkan penuh seperti ini. Untuk tahu berikutnya pun masih sama, ambil adonan aci kemudian dimasukkan ke dalam tahu pongnya. Lakukan langkah tadi sampai semuanya habis, jadinya seperti ini. Kemudian siapkan panci kukusan, masukkan tahu acinya. Tahu aci bisa juga disebut tahu kanji ya, soalnya kanji dan aci itu sama saja. Jangan lupa kukus juga cabai untuk sambalnya nanti. Setelah itu tutup dan tunggu kurang lebih 25 menit sampai tahu acinya benar-benar matang. Dan ini tahu acinya sudah matang. Kemudian pindahkan tahu acinya ke piring seperti ini. Ini diambil semuanya ya, ini sudah matang. Nah, jadinya seperti ini. Lanjut ke langkah berikutnya, ambil tahu aci yang sudah matang tadi, kemudian dipotong-potong. Ini aku gunting aja seperti ini. Kalian bebas ya, mau digunting lebih kecil lagi atau mau besar-besar juga nggak apa-apa. Ini hasilnya tahu aci yang sudah digunting dan ini masih sisa, nanti bisa tambah lagi kalau kurang. Siapkan minyak panas secukupnya, kemudian masukkan tahu aci yang sudah dipotong-potong. Ini digoreng sebentar saja, cukup setengah matang atau setengah kering, kemudian diangkat dan ditiriskan. Nah, untuk sambal jigornya, kalau Bu Yoga biasanya menggunakan bumbu ini ya, jadi aku juga ngikut pakai bumbu ini biar berasa lagi di Bondowoso lagi makan jigornya Bu Yoga. Tapi buat kalian yang nggak mau pakai kaldu bubuk ini bisa diganti dengan kaldu bubuk merek lain ya. Untuk bumbu sambalnya sendiri cukup menggunakan cabai yang sudah dikukus, 1 siung bawang putih dan juga kaldu bubuk tadi. Untuk sambalnya aku ulek kasar aja, tapi kalau yang mau diulek sampai halus juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan tahu aci yang sudah digoreng. Ini diaduk-aduk agar tahu acinya tercampur dengan sambalnya. Dan tambahkan juga irisan kol. Untuk tahu acinya ini nggak alot sama sekali ya, meskipun sudah dingin. Setelah itu diaduk-aduk lagi agar semuanya tercampur. Ini jigornya sudah jadi ya, sudah bisa dinikmati. Untuk rasanya sendiri ini enak, pedas dan gurih. Kalau kalian pecinta makanan pedas dan gurih pasti suka banget sama yang satu ini. Resep ini bisa banget dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Siapa di sini yang suka cilok? Ternyata cara membuat cilok yang empuk, kenyal, dan tidak alot meskipun tanpa dikukus itu sangat mudah loh. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bumbu ciloknya, di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih yang dihaluskan. Ini aku ulek aja sampai halus. Dan untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan 230 gram tepung terigu. Kemudian pindahkan tepung terigu ke dalam teflon atau wajan. Lalu masukkan bawang putih yang dihaluskan tadi, lada bubuk, 2 saset kaldu bubuk, garam dan juga 500 ml air dan aduk sampai semuanya tercampur rata.
Dan ini aku mau menambahkan sedikit pewarna putih makanan ya. Ini aku pakai sekitar setengah sendok teh saja. Kalau nggak pakai pewarna putih juga nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih, bisa di skip saja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masak di api sedang cenderung kecil sampai adonannya mengental. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Terus diaduk agar tidak gosong. Masak adonan terigunya sampai kali seperti ini, sudah set. Ini sudah tidak ada airnya. Bisa dimatikan apinya. Kemudian siapkan untuk tepung tapiokanya. Aku juga menggunakan 230 gram tepung tapioka. Masukkan tepung terigunya ke dalam tepung tapiokanya. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Diaduknya menggunakan spatula saja ya, soalnya ini masih panas banget. Setelah hangat, bisa lanjut diadon menggunakan tangan saja. Ini tanganku sudah bersih ya. Ini diadon sampai adonan ciloknya kalis. Dan ini adonan ciloknya sudah kalis ya, sudah tidak menempel di tangan. Sudah siap untuk dibulat-bulatkan. Ini untuk isiannya aku menggunakan abon ayam. Dan aku juga menyiapkan tahu goreng untuk membuat tahu ciloknya. Nah, ini untuk tahu ciloknya, tahu yang sudah dibelah tengah diisi dengan adonan cilok. Ini tahunya sudah asin ya. Ulangi sampai tahunya habis. Dan ini kalau sudah selesai, lanjut untuk membuat cilok isi abon ayam. Ambil adonan, kemudian pipihkan, isi dengan abon ayam dan dibulat-bulatkan. Untuk isiannya sendiri bisa diganti dengan telur yang didadar terus diiris kecil, atau bisa menggunakan tetelan, ayam suwir, dan lain-lain. Sesuaikan selera saja ya. Ulangi langkah tadi sampai semua adon ciloknya habis. Siapkan kukusan untuk mengukus tahu ciloknya. Sebaiknya untuk tahu cilok dikukus saja, karena kalau direbus tahu dan adonan ciloknya akan terpisah. Dan untuk merebus ciloknya, siapkan air mendidih yang sudah diberi sedikit minyak goreng. Fungsi minyak goreng sendiri agar ciloknya tidak saling menempel. Ini ciloknya dimasukkan ya. Nah, kalau ciloknya sudah mengapung, tandanya ciloknya sudah matang. Masak sebentar lagi, kemudian diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah seperti ini. Ini tahu ciloknya pun sudah matang ya. Dan ini hasilnya, ini ciloknya tanpa dikukus tapi teksturnya tetap empuk, kenyal, dan enggak alot. Nah, ini aku tambahkan dengan bawang goreng agar makin sedap. Ciloknya bisa dinikmati dengan saus, kecap, atau bisa juga menggunakan bumbu kacang ya. Ini rasanya enak, cocok juga untuk ide jualan. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep makanan manis berbahan dasar ubi. Ini namanya bubur candil ubi kuning. Tentu saja rasanya enak dan cara membuatnya sangat mudah. Bisa banget dipraktekkan di rumah ya. Langsung saja untuk bahannya, siapkan ubi kuning yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian siapkan panci kukusan dan ini ubinya dikukus ya. Tunggu beberapa menit, kemudian cek ubinya. Kalau sudah empuk berarti sudah matang. Haluskan ubi kuning yang dikukus tadi. Kemudian siapkan bahan lainnya, ada air, 150 gram tepung tapioka, 180 gram gula merah, vanili cair, pewarna makanan orange, santan kara, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok makan gula pasir. Langkah pertama, membuat candilnya dulu. Siapkan ubi yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan garam dan juga gula pasir. Karena warna ubinya kuning pucat, jadi aku tambahkan secukupnya pewarna makanan oranye agar nanti hasilnya cantik ya. Dan ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, masukkan tepung tapioka. Lanjut diaduk lagi sampai semuanya tercampur ya. Kalau kalian menggunakan jenis ubi madu yang warnanya sudah oranye dan rasanya sudah manis, tidak perlu menambahkan pewarna makanan dan gula pasir, karena rasa dari ubi madu pun sudah manis dan warnanya pun sudah cantik. Setelah semuanya tercampur seperti ini,
Ini adonannya terlalu kering jadi susah dibentuknya, jadi aku mau menambahkan sedikit air. Setelah itu lanjut diadon seperti biasa sampai tekstur adonannya pas. Pokoknya kalau adonannya terlalu kering bisa ditambahkan sedikit air, atau kalau terlalu lembek bisa ditambahkan tepung tapiokanya ya. Dan ini aku nyoba ambil adonan sedikit, ini sudah pas. Adonan candilnya sudah bagus teksturnya, kemudian lanjut membulat-bulatkan adonan candilnya. Ambil sedikit adonan, padatkan dan ini dibulatkan. Pokoknya kalau mau membulatkan harus dipadatkan dulu ya, biar nanti candilnya tidak ambiar pas dimasak. Ulangi langkah tadi, bulat-bulatkan adonan candilnya sampai adonannya habis. Dan ini candilnya sudah selesai dibulatkan semua ya, hasilnya jadi banyak. Kemudian lanjut membuat bubur sekaligus merebus candilnya. Masukkan 800 ml air, 180 gram gula merah, dan masukkan juga 1 lembar daun pandan. Dan setelah airnya mendidih, kemudian masukkan bulatan candilnya. Ini dimasak sampai matang ya, sampai candilnya ini mengapung. Tambahkan garam secukupnya biar gurih, kemudian beri setetes vanili cair, kalau tidak suka bisa di skip saja. Masak sampai candilnya mengapung, dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau kurang manis bisa ditambahkan gulanya. Dan setelah semua candilnya mengapung, ini tandanya sudah matang. Siapkan 3 sendok makan munjung tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian ini dimasukkan. Jangan lupa diaduk-aduk. Ini nanti yang jadi buburnya ya, jadi nanti kuahnya akan kental. Kalau pengen buburnya lebih kental lagi bisa ditambahkan lagi ya tepung tapiokanya, sesuaikan selera saja. Dan ini dimasak sampai mengental. Setelah bubur candilnya matang, lanjut masak kuah santannya. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus santan kara dan tambahkan 100 ml air. Biar gurih, tambahkan garam secukupnya. Ini jangan lupa diaduk ya, biar santannya tidak pecah. Masak santan sampai mendidih. Untuk 1 porsi bubur candil tadi seharusnya membuat 2 bungkus santan kara ya. Kalau 2 bungkus berarti airnya 300 ml. Tapi ini aku buatnya 1 bungkus dulu, yang 1 bungkus bisa menyusul nanti. Dan ini bubur candil yang dimasak tadi sudah matang. Warnanya oranye, ini cantik banget, sudah siap untuk dihidangkan dengan santan ya. Untuk penyajian, tuang santan ke dalam mangkok yang sudah berisi bubur candil. Untuk berapa banyaknya sesuaikan selera masing-masing saja. Ini paduan rasanya pas banget, bubur candilnya manis dan santannya gurih. Bagi yang punya ubi bisa banget ya dibuat resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep cemilan murah meriah dari tahu. Ini namanya sempol tahu. Rasanya enak dan cara membuatnya sangat mudah. Langsung saja untuk bahannya. Di sini aku menggunakan 1 tahu putih ukuran besar. Kalau mau pakai yang kecil pakai 6 potong. Untuk tepungnya di sini aku menggunakan 12 sendok makan tepung tapioka dan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian ada 2 butir telur, 1 buah wortel yang sudah diparut, dan daun bawang yang sudah diiris. Dan ini untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih yang dihaluskan, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Langkah pertama, haluskan tahu putihnya ya, ini aku haluskan menggunakan garpu saja. Kalian bisa juga menghaluskan menggunakan ulekan atau sendok. Nah, setelah tahunya halus, masukkan bumbu-bumbu yang tadi. Ini dimasukkan semua dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. Masukkan tepung terigu dan tepung tapioka. Dan ini juga dimasukkan ya parutan wortel dan irisan daun bawang. Lanjut diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata.
Ini aku lanjut aduk menggunakan tangan biar lebih cepat dan lebih tercampur rata. Dan ini tanganku tentu saja sudah bersih ya. Ini hasilnya, adonannya sudah tercampur rata. Jangan lupa diicip dulu sedikit, kalau rasanya kurang bisa ditambahkan bumbu. Kalau rasanya sudah pas, masukkan 1 butir telur dan kemudian ini diaduk lagi. Dan ini adonannya sudah tercampur rata semuanya. Kemudian siapkan air mendidih, beri sedikit minyak goreng. Ambil secukupnya adonan sempol tahu, kemudian pipihkan. Dan ini dipotong sesuai selera ukurannya. Bisa juga langsung menggunakan tangan ya, dibentuk bulat memanjang. Tapi kalau aku males bolak-balik cuci tangan, jadi aku pakai alat bantu ini. Nah, ini dimasukkan secukupnya saja, semuatnya pancinya. Dan ini dimasak sampai matang. Bisa juga dibentuk seperti sempolan ayam ya, pakai tusuk sate. Kalau sudah mengapung seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian angkat sempol tahunya, pindahkan ke piring. Ini diambil semuanya saja karena semuanya sudah mengapung. Dan ini semuanya hasil dari adonan sempol tahu yang tadi. Lanjut siapkan untuk pencelup sempol tahunya, pecahkan 1 butir telur, kemudian beri sedikit kaldu bubuk dan ini dikocok lepas saja. Kemudian masukkan secukupnya sempol tahu yang sudah matang dan dibolak-balik seperti ini ya, agar semuanya terlumur dengan telur. Kemudian lanjut digoreng. Jangan lupa dibolak-balik biar tidak gosong. Setelah warnanya berubah kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan sempol tahunya. Lanjut goreng sempol tahu berikutnya. Ini sama seperti tadi, dicelupkan ke telur kemudian digoreng. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya, sempol tahu sudah siap dinikmati. Ini cemilan yang murah meriah tapi rasanya enak banget. Bagi yang bosen tahunya dibuat itu-itu aja, cobain deh resep ini. Anak-anak pasti suka banget. Dan ini enggak alot sama sekali meskipun sudah dingin. Bisa dinikmati dengan dicocol saus dan mayonaise. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep lumpia isi sayur. Meskipun isiannya sayur, tapi ini rasanya tetap enak karena bumbu sayurnya sendiri pun sudah enak banget. Langsung saja untuk bahannya, di sini aku menggunakan 14 lembar kulit lumpia. Untuk sayurnya ada toge, daun bawang dan juga wortel yang sudah diserut. Dan ada juga bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris. Langkah pertama, tumis 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah diiris. Untuk ukuran bawangnya aku menggunakan ukuran bawang kecil ke sedang ya. Kalau kalian menggunakan ukuran bawang yang besar, gunakan 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah saja. Dan setelah 2 bawangnya harum, masukkan toge dan juga serutan wortel. Untuk sayurnya ini aku pakai yang ada aja di rumah. Kalau kalian mau tambahkan kol dan juga jamur juga boleh. Nah, ini ditumis seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Untuk bumbunya nggak ada takaran yang pasti ya, aku pakai kira-kira aja feeling. Kalau misal kurang bisa nanti ditambahkan lagi. Dan ini jangan lupa ditambahkan sedikit gula pasir dan diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Masukkan saus tiram secukupnya dan juga kecap asin dan diaduk lagi agar semua bumbu-bumbunya tercampur. Tambahkan irisan daun bawang. Untuk isian sayur ini bisa banget digunakan juga untuk isian tahu isi atau tahu susur ya. Atau bisa juga dibuat lauk untuk melengkapi nasi hangat. Ini rasanya sudah enak banget.
Dan ini jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan lagi. Setelah matang sayurannya bisa dipindahkan ke dalam mangkok seperti ini. Ini sayuran untuk isian lumpia. Kemudian untuk perekatnya aku menggunakan terigu yang sudah diberi air seperti ini ya. Langsung saja proses gulung menggulung, siapkan kulit lumpia, ambil secukupnya isian sayurnya. Dan ini dilipat bagian samping-sampingnya seperti ini ya. Bagian atasnya pun dilipat seperti ini, kemudian digulung-gulung, dan bagian bawahnya jangan lupa diberi perekat tepung terigu yang sudah diberi air. Ini nanti biar tidak kebuka saat digoreng. Ulangi langkah tadi sampai kulit lumpianya habis ya. Ini pasti semuanya pun sudah bisa ya, gulung-gulung kulit lumpia seperti ini. Dan ini setelah semua kulit lumpianya diisi dengan sayur, kemudian lanjut ke proses goreng menggorengnya. Siapkan minyak panas secukupnya, goreng lumpia. Ini aku gorengnya di api sedang cenderung besar ya. Biar lumpianya tidak terlalu banyak menyerap minyak, digorengnya harus menggunakan minyak yang benar-benar sudah panas dan jangan di api kecil ya. Nah ini jangan lupa dibolak-balik, kalau sudah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut goreng sisa lumpia tadi. Ini semua totalnya ada 14 lumpia. Harusnya tadi sih sekali goreng bisa ya, bisa muat karena lumpianya juga nggak terlalu besar. Nah ini lumpianya jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata, dan setelah matang angkat dan tiriskan. Dan ini hasil akhirnya, lumpianya sudah matang. Ini isiannya enak banget ya, meskipun cuma isian sayur. Nah yang suka ngemil tapi pengennya yang ekonomis praktis tapi rasanya enak, ini bisa banget dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep cemilan yang super simple banget. Ini cuma menggunakan 2 bahan aja, tapi rasanya sudah enak banget dibuat ngemil. Anak-anak pasti juga suka banget sama cemilan satu ini. Yang mau tahu caranya dan apa saja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah untuk bahannya cuma menggunakan 2 bahan aja. Aku menggunakan 10 sosis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian, jadi totalnya ada 20 sosis dan 20 lembar kulit pangsit. Cara bikinnya pun sangat mudah banget. Ambil 1 sosis, kemudian taruh di bagian ujung kulit pangsit, dan ini kulit pangsitnya digulung seperti ini. Untuk perekatnya biar nanti pangsitnya tidak kebuka saat digoreng, cukup diolesi dengan air di bagian ujungnya, kemudian ditekan-tekan seperti ini. Dan ini hasilnya ya, gulungan pangsit sosisnya. Ini sama seperti tadi, ambil kulit pangsit, kemudian taruh 1 sosis di bagian ujungnya dan digulung-gulung, kemudian rekatkan dengan air dan ditekan-tekan. Ulangi langkah tersebut sampai semua sosis dan kulit pangsitnya habis. Proses ini sangat mudah banget, siapapun pasti bisa bikinnya. Cuma ambil kulit pangsit, masukkan sosis, kemudian digulung-gulung dan direkatkan dengan air saja. Dan ini sosis yang terakhir. Ini hasilnya yang sudah digulung tadi. Kemudian siapkan minyak panas secukupnya. Lanjut goreng pangsit isi sosis. Ini digorengnya di minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Soalnya kalau pangsit mudah banget gosong ya, jadi cukup di api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik agar tidak gosong dan matangnya merata. Nah ini dilihat, meskipun cuma menggunakan perekatnya air tapi tidak kebuka ya pangsitnya. Dan ini pangsitnya sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut proses goreng menggoreng kulit pangsit isi sosis berikutnya. Sama seperti tadi ya, digoreng di dalam minyak panas tapi apinya cukup api sedang cenderung kecil saja biar matangnya merata dan tidak mudah gosong. Dan setelah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Nah salah satu fungsi menonton video sampai habis, bisa tahu cara masaknya, prosesnya, dan apa aja bahannya.
jadi tidak gagal paham. Misalnya dalam proses goreng-menggoreng, besar kecilnya api itu sangat berpengaruh banget ya. Kalau ini digoreng menggunakan api besar pasti hasilnya nggak bagus, nggak cantik ya, cepet banget gosongnya. Tapi kalau yang nonton videonya sambil mendengarkan ocehanku ocehan, pasti tahu kalau ini digorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil dan hasilnya bisa bagus seperti ini. Nah, ini kulit pangsit yang terakhir ya, diangkat dan ditiriskan. Dan ini hasilnya kulit pangsit, isi sosisnya sudah siap dinikmati. Ini aku tambahkan mayonaise dan juga saus pedas ya, biar makin enak banget. Cocok banget dijadikan cemilan meskipun cuma menggunakan 2 bahan, tapi hasilnya enak. Anak-anak dan dewasa pun pasti banyak yang suka. Dan tentu saja cara membuatnya yang super simple banget, bisa banget dipraktekkan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku mau share resep simple tempe goreng kriuk. Ini cara membuatnya dan bahannya sangat mudah banget. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya tentu saja ada tempe ya. Ini aku menggunakan 3 papan tempe. 1 papan tempenya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini, kemudian dipisahkan dari plastiknya ya. Dan ini bagian pinggiran yang sudah kering, jangan lupa dibuang biar hasilnya nanti cantik. Untuk tempe selanjutnya pun sama ya, 1 papannya dibagi menjadi 3 bagian. Seperti tadi, dikupas dari plastiknya dan dibuang bagian pinggir yang kering. Setelah semuanya terpotong, kemudian ambil 1 bagian tempe dan belah menjadi 2 bagian. Setelah itu per bagian disayat memanjang, terserah mau berapa sayatan. Proses ini bertujuan agar nanti saat tempenya digoreng matangnya merata sampai dalam dan hasilnya bisa kriuk. Setelah disayat ini kan belum tembus sampai belakangnya ya. Nah, ini diulangi agar sayatannya tembus sampai ke belakang. Seperti ini. Ulangi ke tempe yang lainnya. Lanjut untuk tempe berikutnya pun sama ya, dibelah menjadi 2 bagian, kemudian disayat memanjang. Lakukan sampai semua tempenya habis. Tapi buat kalian yang mau memotongnya tipis-tipis juga nggak apa-apa ya, nggak harus seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian siapkan untuk bahan pencelupnya. Di sini ada air. Beri garam. Ini garamnya agak banyak biar nanti hasilnya gurih. Kemudian tambahkan micin. Ini aku tambahkan secukupnya. Bagi yang kurang suka micin bisa di skip untuk micinnya. Dan ini diaduk sampai semuanya larut. Nggak perlu menggunakan bumbu bawang atau ketumbar ya, biar hasilnya nggak alot, tetap kriuk tempenya. Nah, setelah larut, ini masukkan tempe secukupnya ke dalam larutan garam dan micin. Goreng tempe ke dalam minyak panas. Ini minyaknya harus benar-benar panas dan aku gorengnya menggunakan api sedang saja biar nanti matangnya merata. Setelah bagian bawahnya terlihat kecoklatan, kemudian balik tempenya. Jika warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini tandanya tempenya sudah matang ya, bisa diangkat dan ditiriskan. Untuk tempe selanjutnya pun sama ya, seperti tadi, masukkan ke dalam air larutan garam dan micin. Lanjut goreng tempe ke dalam minyak panas, menggunakan api sedang saja biar matangnya merata. Ini digorengnya secukupnya saja ya. Setelah sisi bawahnya berwarna kecoklatan, ini dibalik agar matangnya merata. Bagi teman-teman semua yang pengen gorengnya cepat, bisa diiris tipis-tipis saja ya.
nggak perlu seperti ini, nggak harus seperti ini. Nah, ini setelah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Dan ini hasil tempe goreng kriuknya. Untuk tempe yang sudah dingin aku taruh di dalam toples seperti ini agar lebih tahan lama ya kriuknya. Bagi pecinta tempe yang bosen tempenya digoreng gitu-gitu aja, bisa banget ya dicoba digoreng kriuk seperti ini. Karena cara membuatnya pun sangat mudah, hasilnya enak, renyah, cocok dijadikan cemilan atau bisa juga untuk pendamping lauk. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Happy cooking! Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin perkedel kentang anti ambiar saat digoreng, dan ini rasanya sangat enak. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 530 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kupas dan cuci ya, dipotong seperti ini. Ini aku pakai kentang yang kecil saja karena murah. Kemudian untuk bumbunya di sini aku menggunakan 7 siung bawang putih, 9 siung bawang merah yang sudah diiris seperti ini. Ini nanti digoreng ya. Dan ini ada juga kaldu bubuk, lada bubuk, garam, sedikit gula pasir dan sedikit pala biar perkedelnya wangi. Kemudian ada irisan daun seledri dan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk langkah pertama, goreng dulu irisan bawang putih dan bawang merahnya. Ini digoreng sampai matang ya. Jangan lupa ini sambil diaduk agar matangnya merata dan tidak gosong. Dan setelah seperti ini, angkat dan tiriskan. Jangan sampai gosong agar nanti perkedelnya tidak pahit. Lanjut goreng kentang yang sudah dipotong-potong. Ini aku gorengnya sebagian dulu biar nanti matangnya merata. Dan setelah warnanya berubah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan. Dan ini lanjut goreng sisa kentang yang tadi. Ini sama seperti tadi ya, digoreng sampai kuning kecoklatan. Setelah itu diangkat dan tiriskan. Pindahkan kentang yang sudah digoreng ke dalam wadah. Kemudian haluskan kentangnya. Ini aku haluskan menggunakan ulekan. Masukkan bawang gorengnya dan lanjut diulek sampai halus. Setelah halus, kemudian masukkan bumbunya. Ini tadi ada kaldu bubuk, garam, lada bubuk, sedikit gula pasir dan sedikit pala. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur, ini bisa dicicip dulu sebelum dimasukkan telurnya. Jadi kalau kurang bumbu bisa ditambahi. Setelah rasanya pas, bisa ditambahkan 1 sendok makan tepung terigu, irisan daun seledri, dan 1 butir telur. Kemudian ini diaduk agar semuanya tercampur rata. Dan setelah semuanya tercampur rata, lanjut dibentuk untuk perkedelnya. Ini mau dibentuk lingkaran, mau dibentuk segitiga, jajar genjang, atau trapesium juga nggak masalah ya, nggak apa-apa, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau ini aku bentuk bulat, kemudian aku pipihkan seperti ini. Lakukan langkah tadi sampai semua adonannya habis. Ini hasilnya dan ini masih sisa karena tempatnya tidak muat. Untuk pencelupnya di sini aku menggunakan 1 butir telur yang dikocok seperti ini, kemudian masukkan perkedelnya. Lanjut goreng perkedel. Ini perkedelnya dicelupkan dulu ke dalam kocokan telur, kemudian digoreng satu persatu seperti ini. Ini jangan lupa dibolak-balik perkedelnya agar matangnya merata dan tidak gosong. Setelah perkedelnya matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisa perkedelnya. Ini sama seperti tadi, dicelupkan ke kocokan telur kemudian digoreng dan jangan lupa dibolak-balik. Setelah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Dan ini hasilnya dari 530 gram kentang menghasilkan 20 perkedel yang rasanya enak. Ini cocok dibuat cemilan atau bisa juga untuk lauk. Perkedel ini anti ambiar, anti hancur, anti buyar saat digoreng ya. Ini hasilnya cantik, utuh seperti ini. Dan tentu saja caranya sangat mudah kan?
Resep ini bisa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Pecinta Indomie, yuk kreasikan Indomiemu dengan resep satu ini. Ini resepnya sempat ramai. Ini Indomie nyemek ala caksu, rasanya enak banget. Langsung saja untuk bahannya, harus banget menggunakan Indomie goreng Aceh. Didihkan air, di sini aku menggunakan 250 ml air. Nah, setelah airnya mendidih, masukkan 1 butir telur dan dikocok lepas seperti ini. Kemudian masukkan 1 bungkus mie goreng Aceh. Oh ya, untuk telurnya dimasukkan saat airnya benar-benar mendidih ya, biar tidak bau amis. Dan ini selanjutnya masukkan bumbu mie gorengnya tadi. Ini dimasukkan semuanya. Kemudian diaduk-aduk lagi agar semua bumbunya tercampur rata. Tambahkan kecap manis secukupnya dan juga saus sambal secukupnya. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini kurang sebentar lagi sampai airnya menyusut. Tapi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kalian suka yang berkuah, yang agak berkuah, segini juga sudah cukup. Nah, setelah airnya menyusut jadinya seperti ini sudah pas banget, kelihatannya pun sudah enak banget. Kemudian pindahkan ke atas piring. Yang mau menambahkan cabai, sayuran, bakso, dan juga sosis bisa banget ya. Pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini mie-nya sudah siap untuk dinikmati. Indomie dimasak gitu aja sudah enak banget, apalagi dikreasikan seperti ini tambah mantul banget. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Hai semua, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep ayam kecap untuk mie ayam. Bagi yang suka mie ayam, wajib nih nyobain resep ini karena rasanya enak dan cara membuatnya sangat mudah. Langsung saja untuk bumbu halusnya, di sini aku menggunakan 9 siung bawang putih, bawang merah sekitar 12 siung, 4 butir kemiri, ketumbar, merica, jahe, dan juga kunyit. Ini semuanya dihaluskan ya. Nah, seperti ini. Dan tambahkan juga 3 lembar daun salam, daun jeruk, 2 batang serai, dan lengkuas yang sudah digeprek. Langkah pertama, siapkan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya ditumis sampai matang biar tidak langu. Dan jangan lupa masukkan juga serai, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Serai dan lengkuasnya digeprek dulu ya. Nah, ini ditumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, kemudian masukkan ayamnya. Ini aku menggunakan daging ayam sekitar setengah kilo lebih ya. Ada tulang, kulit, dan juga dagingnya. Dipotong sesuai selera. Bisa lebih kecil lagi motongnya atau seperti ini saja sudah cukup. Ini diaduk-aduk dulu. Oh ya, untuk takaran bumbu halusnya tadi menyesuaikan dengan berapa banyak yang dimasak ya. Kalau masaknya sedikit, bumbunya bisa dikurangi. Nah, ini masukkan air secukupnya. Aku tambahkan airnya banyak karena aku lebih suka kalau nanti banyak kuahnya. Masukkan gula merah secukupnya, kemudian masukkan juga garam. Ini garamnya kelihatan sedikit soalnya tadi sebagian sudah aku ikut ulek. Masukkan juga kaldu bubuk secukupnya, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Nah, ini diaduk dulu. Kemudian masukkan juga saus tiram dan juga kecap manis secukupnya. Untuk takaran bahan dan bumbu-bumbunya aku jarang banget ngehitung atau nakar berapa banyaknya ya. Biasanya aku kira-kira aja. Jadi
kalau mau matang biasanya aku koreksi rasa dulu, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan lagi. Dan ini aku tambahkan lagi untuk kecap manisnya karena masih kurang coklat ya. Jangan lupa sambil diaduk seperti ini agar semuanya merata ya bumbu-bumbunya. Biar bumbunya lebih cepat meresap, ini aku mau tutup aja. Dan setelah beberapa menit hasilnya seperti ini ayam kecap untuk mie ayamnya. Nah, aku lebih suka yang kuahnya banyak seperti ini. Kalau kalian suka yang kuahnya sedikit bisa dimasak lebih lama lagi. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa, jika ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan lagi. Setelah ayam kecapnya matang, bisa juga menyiapkan minyak ayam, sambal, dan juga bahan pelengkap lainnya untuk mie ayam. Tapi khusus video kali ini aku cuma share resep untuk ayam kecapnya saja. Dan ini hasil mie ayamnya. Ini bumbunya medok banget dan rasanya enak. Dan tentu saja kalau bikin sendiri bisa lebih puas makan mie ayamnya. Untuk versi resep lengkap mie ayamnya bisa di scroll ke bawah ya, aku sudah pernah share untuk versi lengkapnya. Semua resep bisa banget dicoba di rumah ya, karena cara membuatnya sangat mudah banget. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku mau share resep jantung pisang kuah santan pedas. Ini menu rumahan sederhana tapi rasanya enak. Langsung saja untuk bahannya. Di sini ada jantung pisang yang sudah direbus dan dicuci bersih. Kemudian ada santan, ini santannya secukupnya saja. Untuk bumbunya ini simple banget ya, cuma bumbu iris, ada bawang merah, bawang putih, dan percabean. Lalu aku tambahkan juga gula merah dan udang rebon biar sedap. Siapkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Ini yang pertama ditumis bawang merah dan juga bawang putih. Tumis dua bawangnya sampai harum. Setelah dua bawangnya harum, kemudian masukkan irisan cabai. Untuk takaran cabenya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini ditumis sampai cabenya layu. Dan setelah cabenya layu, masukkan udang rebon. Jika tidak ada udang rebon bisa diganti ebi. Ini ditumis sebentar sampai udang rebonnya kering. Kenapa aku tambahkan udang rebon? Itu biar nanti masakannya makin sedap dan enak. Tapi bagi kalian yang alergi udang bisa diganti tempe atau yang lainnya. Masukkan santan secukupnya. Ini santannya santan asli dari setengah butir kelapa, bukan santan instan. Menurutku kalau santan asli itu lebih gurih rasanya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu bubuk secukupnya. Ini aku aduk-aduk biar santannya tidak pecah. Dan untuk gula merahnya kalau mau disisir malah lebih bagus, tapi ini aku langsung masukkan aja, nanti juga larut sendiri. Ini santannya sudah mendidih. Kemudian masukkan jantung pisang yang sudah direbus dan dicuci bersih. Jantung pisang juga bisa dimasak gulai, ditumis, disambal, atau dimasak seperti ini ya, dimasak santan pedas. Ini bumbunya sangat simpel, cuma bumbu iris saja. Ini jantung pisangnya sudah matang ya, sudah empuk. Jangan lupa untuk koreksi rasa, jika ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan lagi. Matikan kompor dan ini jantung pisang santan pedasnya sudah siap dihidangkan. Cocok banget dimakan dengan nasi hangat, bisa ditambahkan dengan kerupuk atau gorengan. Ini rasanya enak, gurih, dan pedas. Resep ini bisa dicoba di rumah karena cara membuatnya dan bahannya sangat mudah.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum, video kali ini aku mau share resep sambal yang bikin gak berhenti makan karena saking enaknya. Cara buatnya pun simple ya, cuma dikukus tapi hasilnya enak, bisa bikin gagal diet. Langsung saja untuk bahannya. Di sini aku menggunakan 1 buah terong yang masih muda. Jadi pakainya terong yang masih muda karena kalau terong yang sudah tua rasanya getir dan pahit. Lalu ada juga cabai merah, bawang putih, terasi, kelapa parut. Ini kelapa parutnya yang masih muda. Dan sebagai pelengkapnya ada ikan asap. Langkah pertama, kupas dulu terongnya dan direndam seperti ini biar nanti terongnya tidak hitam. Siapkan kukusan. Masukkan bahan sambalnya, cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, dan juga terong yang sudah dikupas tadi. Ini dikukus. Sambil menunggu, ini aku sekalian goreng tempenya ya buat pendamping sambalnya. Dan setelah beberapa menit cek kukusan ini sudah matang. Untuk cabai, terasi, dan 2 bawangnya aku pindahkan ke dalam cobek dan terongnya aku pindahkan ke dalam mangkok. Lanjut kukus juga ikan panggang dan juga kelapa yang sudah diparut. Ini dikukus sebentar saja. Untuk bumbu sambalnya ini tambahkan garam dan juga micin secukupnya ya, dan ini diulek sampai halus. Yang mau menambahkan kaldu bubuk dan juga sedikit gula pasir juga boleh, sesuaikan dengan selera saja, tapi kalau aku pribadi cukup ditambahkan garam dan juga micin. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya sudah pas masukkan terong yang sudah dikukus tadi, ini diulek kasar saja. Untuk terongnya yang mau dibakar juga boleh, kan ada beberapa orang yang suka terongnya dibakar, tapi aku sendiri nyari yang simple dan males ribet, jadi aku kukus aja sekalian. Yang penting rasanya tetap enak. Nah, ini setelah beberapa menit ikan asap dan kelapa parutnya sudah matang. Tujuan kelapa parutnya dikukus dulu biar tidak cepat basi ya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, tambahkan kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam sambalnya. Tambahkan sedikit demi sedikit dulu dan diulek. Ini kalau kurang ditambahkan lagi secukupnya saja kelapa parutnya, jangan terlalu banyak karena berpengaruh banget ke rasanya ya. Nah, kalau sudah pas bisa diaduk-aduk seperti ini agar semuanya tercampur rata. Untuk takaran resep sambal ini kira-kira membutuhkan 1/4 butir kelapa. Itu pun pakai yang ukuran kecil dan masih sisa parutannya. Nah, kalau sambalnya sudah jadi, jangan lupa tambahkan juga pendampingnya ya, ada tempe goreng dan juga ikan asap. Dan ini sambal terong kelapanya sudah jadi, sudah siap dinikmati dengan nasi hangat. Pokoknya kalau sudah bikin sambal ini bisa lupa kalau lagi diet karena bikin nambah nasi terus. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, cara membuatnya pun sangat mudah, semua pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, video kali ini aku mau share resep manggut ikan asap. Ikan asap dimasak kayak gini tuh enak banget, bisa ngabisin nasi. Yang mau tahu apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini aku sudah menyiapkan bahannya, ada terong yang sudah dikupas dan dicuci, dan ini aku rendam ya biar terongnya tidak hitam. Untuk ikan asapnya aku menggunakan kepala ikan manyung dan daging ikan manyung, dan ini ada bumbu cemplungnya, nanti ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk dan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian untuk bumbu halusnya ada cabai merah keriting, cabai merah rawit, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri dan sedikit kencur. Kemudian ada juga santan secukupnya ya. Nah, ini bumbunya sudah aku haluskan. Langkah berikutnya, panaskan secukupnya minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya ditumis sampai matang. Oh ya, kalau kalian mau menambahkan secukupnya ketumbar juga nggak apa-apa ya, sesuai selera saja, tapi ini aku tanpa ketumbar. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, ada daun salam, daun jeruk dan juga lengkuas. Lanjut dimasak sampai bumbunya benar-benar matang biar tidak langu. Setelah bumbunya matang, masukkan santan. Untuk santannya bisa menggunakan santan yang asli dari parutan kelapa atau santan instan. Lanjut masukkan bumbu wajibnya, ada garam, kaldu bubuk secukupnya dan juga gula merah. Ini secukupnya saja ya, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Dan diaduk-aduk agar gulanya tadi larut.
Setelah itu masukkan terong yang sudah direndam tadi. Untuk tusukan atau bambu di ikan asapnya ini nggak aku buang biar nanti ikannya tidak hancur pas diaduk-aduk. Tapi kalau kalian mau membuangnya juga nggak apa-apa. Sebelumnya ikan asapnya bisa digoreng sebentar dulu ya atau dikukus. Tapi bagi yang mau tanpa dikukus atau tanpa digoreng juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sesuaikan selera masing-masing aja, asal ikannya ini dicuci bersih dulu sebelum dimasak. Nah, ini ikannya diratakan biar tenggelam di kuahnya, jadi nanti bumbunya meresap dan ikannya pun benar-benar matang. Sesekali diaduk-aduk ya biar matangnya merata, tapi jangan terlalu sering diaduk biar tidak hancur. Kalau sudah mau matang bisa dimasukkan irisan cabai. Ini aku menggunakan cabai rawit merah dan cabai merah keriting ya. Tambahkan juga bawang goreng biar rasanya makin enak, makin sedap. Nah, ini selanjutnya diaduk-aduk rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan lagi. Untuk ikan asapnya bisa juga menggunakan ikan asap P atau jenis ikan asap lainnya ya, tidak harus menggunakan ikan manyung. Untuk bumbu mangutnya bagi yang suka ditambahkan dengan ketumbar juga boleh ya, tapi kalau ini tanpa ketumbar dan rasanya pun tetap enak. Nah, ini sudah matang, sudah bisa dimatikan api kompornya dan bisa langsung dinikmati dengan nasi hangat. Ini rasanya enak banget, bisa ngabisin nasi, bisa gagal diet kalau sudah masak ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.